niat yang banyak. Oleh karenanya subhanallah, baru-baru ini ada orang yang bermimpi Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi Nabi SAW masih saja merahmati umatnya dengan sabda-sabdanya disampaikan walaupun dalam mimpi orang-orang yang dekat kepadanya. Di mana beliau katakan kepada orang yang bermimpi sekitar 7 bulan yang lalu dari sekarang ini, sampaikan kepada seluruh umatku 2 hal. Yang pertama, kalau mereka ingin dekat kepadaku dengan kecepatan, dengan kedekatan yang cepat, kilat dan kuat, lakukan semua aktivitasnya untuk menggembirakan dan bahagiakan Nabi Muhammad. Semua di dunia ini semuanya sumbernya adalah Nabi Muhammad. Enggak dilihat amal kita, lihat bagaimana kita itu meniru Nabi Muhammad, bagaimana kita menggembirakan Nabi Muhammad, bagaimana kita membahagiakan Nabi Muhammad. Allah akan melihat kita semuanya. Tapi kalau kita diberikan modal, tapi modal kita tidak berguna untuk Nabi Muhammad, maka jangan berharap kita akan mendapatkan rahmatnya Allah, kita akan mendapatkan anugerahnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan pada umatku, berapa banyak orang yang berada di titik kemuliaan dengan harta benda yang mereka punya, dengan jabatan yang mereka punya, dengan pengaruh yang mereka punya, tapi kemudian Allah turunkan dan Allah jatuhkan sampai ke titik nadir kehinaan. Itu salah satu sebabnya adalah satu daripada 3 hal. Yang pertama, sifat sombong. Jangan lagi, jangan kita sombong dengan apapun yang kita punya. Yang kita punya itu adalah titipan. Itu adalah Allah yang memberikan semuanya. Bahkan lihat bagaimana Nabi kita Muhammad yang mempunyai ilmu, bahkan semua orang yang mempunyai ilmu semuanya berangkatnya, diambilnya daripada sumber ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Begitu pula mereka punya harta, Subhanaka la mala lana illa ma a'taita lana. Begitu pula jabatan, begitu pula semua yang kita lakukan. Bahkan saya selalu ingat, saya punya abah lagi-lagi berpesan kepada saya, ingat Segar, kalau seumpama nanti di saat umur 7 tahun, 11 tahun, beliau sudah mengucapkannya kepada kami, padahal kami sendiri tidak pernah ikut abah saya untuk berdakwah sampai naik pesawat ataupun naik kapal lintas pulau, tidak pernah. Saudara saya semuanya sudah pernah, tapi saya nggak pernah. Tapi umur 7 tahun sampai 11 tahun itu, di saat itu saya punya abah berkata begini, Segar, kalau nanti kamu menjadi seorang ahli pidato, kamu berdakwah di mana-mana, ingat, itu bukan karena keahlianmu, itu bukan karena usahamu, itu bukan karena dakwahmu sama sekali, tapi itu karena Allah memajakanmu dengan kebaikan. Mungkin karena doa kedua orang tuamu, mungkin karena doa guru-gurumu, atau kau mungkin itu karena amal kebaikan yang pernah kamu lakukan dan Allah terima, sekarang Allah membalasnya untuk kamu di dunia ini. Bukan karena kita. Apapun yang kita punya bukan milik kita. Oleh karena niat yang banyak. Niat setiap hari, niat. Jangan pernah kita merasa sombong. Lalu yang kedua, durhaka sama orang tua. Hati-hati. Cukup kalau tumpama tidak ada hadis lain, kecuali hadis Nabi yang berbunyi, "Falyamalil baru ma sya'an ya'mal, falan yadkhulan nar, wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal, falan yadkhulal jannah." Silahkan orang yang berbakti pada orang tuanya, lakukan dosa apa saja, tidak akan masuk dalam neraka. Dan silahkan orang yang durhaka sama orang tuanya, lakukan kebaikan apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Padahal banyak di antara kita yang tidak tahu. Kita memalingkan wajah saja daripada orang tua, itu termasuk durhaka kepada orang tua. Apalagi sampai mendahulukan istri kita daripada orang tua kita. Apalagi sampai kita punya rumah lebih besar daripada rumah ibu kita atau ayah kita. Atau sampai kita mempunyai sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang tua kita. Itu adalah orang yang durhaka pada orang tuanya. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada kedurhakaan orang tua. Dan termasuk kata Muhammad, orang yang durhaka pada orang tua adalah orang yang durhaka pada gurunya. Yang ketiga sebab orang itu jatuh dalam titik nadir kehinaannya adalah mengganggu walinya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Hati-hati. Dan termasuk walinya siapa? Disebutkan para zuriyah Nabi Muhammad SAW. Sebelum gonjang-ganjing itu ada, Nabi Muhammad sudah menjelaskan yang semacam itu. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah.
Kami datang dengan banyak dosa, ya Allah. Terutama dosa kepada orang tua kami. Yang mungkin banyak di antara kami sudah tidak mendapatkan orang tuanya. Ya Allah,